Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan melakukan simulasi rangkaian full wave rectifier atau gelombang penyarah penuh. Kami dari kelompok 9 beranggotakan saya sendiri, Maimun Zaki, dan juga Ahmad Syahlan. Kita langsung saja simulasinya. Oke, kita share proteisnya dulu. Untuk simulasi rangkaian gelombang penyarah penuh dengan 2 dioda ini, kita di sini memerlukan dioda itu sendiri, lalu resistor, yang kedua trans 3P3S atau trafo ya, dan juga phasing sebagai input tegangannya. Pertama kita masukkan phasing-nya di sini, lalu kita masukkan trafo juga di sini ya. Oke, untuk melihat nilai lilitan sekunder, kita menggunakan AC voltmeter di sini. Lalu kita tambahkan resistor dioda di sini, lalu kita juga tambahkan di sini menggunakan 2 dioda ya. Lalu kita juga tambahkan resistor di sini sebagai penghambat. Oke. Kita tambahkan AC voltmeter juga di sini untuk melihat lilitan sekunder dari trafonya ya. Lalu kita sambung-sambungkan. Kita sambungkan ke tengah sini ya. Ke sini. Dan juga kita tambahkan ground ya, supaya nanti dalam waktu menggunakan osiloskop tidak terjadi error. Kita tambahkan ground di sini. Lalu tambahkan ground juga di sini. Kita tambahkan English. Kita tambahkan juga tadi apa, AC voltmeter di sini. Kita tambahkan juga osiloskop untuk melihat gelombangnya. Pin A kita sambungkan ke sini untuk melihat gelombang inputannya, dan ini kita sambungkan ke sini. Lalu kita rubah nilai phase-nya, karena di sini kita menginginkan lilitan trafo primernya sebesar 220, maka di sini kita menggunakan amplitudo sebesar 311 volt dan frekuensi 50 sesuai frekuensi PLN ya. Lalu di sini di trafonya sendiri, karena kita ingin membuat trafo dengan output lilitan sekundernya di atas 22 dan di bawah 22 yaitu 4 watt, maka kita mengisi primary induktansinya sebesar 100 dan juga secondary induktansinya, total secondary ini total ya. Jadi satu atas kita menggunakan satu aja ya untuk simulasi, satu di atas dan satu buat bawah, jadi 2 gitu. Oke, nah, di sini satu buat di sini, satu buat di sini gitu ya. Tapi ini tidak bisa digunakan untuk menghitung lilitan trafo pada sebenarnya ya, karena ini kita hanya simulasi, jadi kita menggunakan satu saja. Setelah rangkaian sudah tersambung sempurna seperti ini, lalu kita jalankan simulasi
putaran di sini. Oke, bisa dilihat di sini tegangan yang masuk ke trafo lilitan primer yaitu sebesar 220 dan trafo sekundernya yaitu 22 dan 22 yang 44 ini jadinya 22 di atas 22 di bawah. Oh ya, ada yang lupa di sini, kita lupa merubah ininya menjadi 50 kayak 50 k ohm. Oke, hambatannya jadi 50 k ohm. Kita coba lihat lagi. Oke, tadi ininya 22, ini 22, dan di sini menjadi nilainya menjadi 21,4, mungkin ada terjadi sedikit apa ya sebutannya, agak lupa. Ini jadi menjadi berkurang gitu, jadi 21,4 gitu. Dan untuk gelombangnya bisa kita lihat seperti ini, kita kecilkan dulu biar terlihat. Lalu kita off-kan channel D dan channel C-nya, lalu kita channel B kita ubah ke DC dan kita geser ke lebih terlihat. Oke, sudah terlihat gelombang penyiarah penuh ya. Dan untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Syahlan. Silahkan Ahmad Syahlan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang telah disimulasikan, yaitu penyiarah gelombang penuh dengan center tap atau tap tengah. Pada rangkaian tersebut kita hanya menggunakan dua diode sebagai penyiarahnya. Lalu untuk prinsip kerjanya sendiri yaitu selama setengah siklus tegangan sekunder positif, dioda D1 mengalami bias forward atau pembiasan maju dan diode D2 di bias mundur, sehingga arus mengalir melalui diode D1, tahanan beban, dan CT atau center tap. Lalu pada setengah siklus negatif, arus mengalir melalui dioda 2, tahanan beban, dan ke CT. Nah, dapat dilihat pada simulasi bahwa tegangan beban mempunyai polaritas yang sama. Hal ini karena arus mengalir di tahanan beban dari arah yang sama tanpa memperdulikan atau melihat diode mana yang mengantarkan arus. Tegangan beban sendiri berbentuk sinyal gelombang penuh yang disearahkan. Inilah sebabnya mengapa tegangan beban merupakan sinyal gelombang penuh. Seperti pada osiloskop, di mana pin B yang mengukur tegangan keluaran, tegangan output, dengan indikator bebannya yaitu resistor 1 yang bernilai 50 kilo-ohm, dan di pin A sendiri itu mengukur tegangan masukan atau masih berupa arus AC, dan di Vout dapat dilihat bentuk grafik gelombang penuh yang sudah disearahkan oleh kedua dioda menjadi tegangan DC tadi. Nah, berikutnya perhitungan secara manualnya mungkin dapat ditampilkan. Baik, selanjutnya perhitungan secara manual. Tadi seperti yang tadi sudah disimulasikan, diberikan tegangan VAC sebesar 44 volt, lalu NP berbanding NS yaitu 5:1. Kita akan mencari VM atau tegangan trafo puncak sekundernya, yaitu dengan rumus VAC dikali akar 3. Dimasukkan ke dalam rumus VAC sebesar 44 dibagi 0,707 atau akar 3, didapat PM 62,2 volt. Nilai ini itu untuk dua dioda. Lalu mencari Vout, tegangan puncak keluaran, yaitu rumusnya 0,5 dikali dengan VM.
Vout-nya didapat 31,1 volt. Lalu kita mencari besaran keluaran DC atau VDC dengan rumus 2 VM per V. Seperti yang kita ketahui tadi, nilai VM tadi itu untuk 2 diode, maka kita bagi 2 terlebih dahulu, jadi 31,1 volt dimasukkan ke dalam rumus, didapat VDC sebesar 19,7 volt. Lalu besarnya arus DC yang sudah disearahkan pada beban, yaitu berupa resistor bernilai 50 kilo ohm, didapat dengan rumus IDC dibagi dengan resistor. Maka IDC didapat 0,394 ampere atau 394 miliampere. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.